Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. A'izzai at-tullab wa talibat li hadzal markazina al-mahmub markaz markaz al-lughah markaz al-lughah fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah nahnu nastamiru dirasatana fi hadhihi al-madah asy-syarifah madati ilmi sarfi wa khasatan fi hadhihi al-lailah nahnu sanastamiru ila al-bahath fi al-muthanna sahih. Mazilna fil muthanna. Kita masih membahas tentang muthanna. Kemarin kita sampai poin 3 beres ya. Sekarang kita ke poin keempat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat, ar-rabi al-alfaz al-mulhaqqah bil muthanna fi i'rabihi. Al-alfaz lafaz al-mulhaqqah yang mirip, yang serupa, bil muthanna dengan muthanna, fi i'rabihi dalam i'rabnya. Kalau sesuatu disebut mirip berarti sama atau tidak? Berbeda hanya saja mirip, gitu ya. Berarti kalau disebut mirip ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah gitu ya. Berarti ini bukan termasuk musanna, hanya saja mirip dengan musanna dari segi i'rabnya. Baik. Yalhaqu bil musanna, mirip dengan musanna, fi i'rabihi dalam i'rabnya apa? Khamsatu alfadzin, 5 lafaz. Fa'ilnya ini khamsatu alfadzin. Makanya dibaca rafa ya, khamsatu alfadzin, 5 lafaz. Hiya yaitu ithnani, yang pertama lafaz ithnani, ithnatani yang kedua lafaz ithnatani, sintani yang ketiga lafaz sintani, kila yang keempat lafaz kila, wakilta dan yang kelima lafaz kilta. Idza udhifa, ketika keduanya diidhofatkan, ila dhamiri, kepada dhamir. Taib. Nah, 5 lafaz ini dialah yang disebut dengan mulhaq muthanna, mulhaq bil muthanna, al-alfaz al-mulhaqqah bil muthanna, gitu ya. Fal aslu fil muthanna, fal aslu pada dasarnya, fil muthanna, isim muthanna itu an yakuna isman, berupa isim mufradan mufrad. Ya, pada dasarnya isim mutsanna itu berupa isim mufrad. Udhifa yang ditambahi, ilaihi pada lafaz tersebut, alifun wa nunun, alif dan nun, au yaun wa nunun, atau iya dan nun. Kemarin sudah dibahas ya, pada dasarnya isim musanna itu adalah dia berasal dari isim mufrad yang ditambahi alif nun atau iya nun, gitu ya. Illa annal alfaz, akan tetapi al-alfad as-sabiqah, lapad-lapad yang tadi atau lapad-lapad yang sudah disebutkan, la mufradalaha, tidak ada bentuk mufradnya, wa maknaha, dan maknanya, ya dulu menunjukkan alal musanna, pada musanna. Nah gitu ya. Jadi alasannya kenapa disebut mulhaq musanna, karena dia bermakna seperti musanna, makna ganda. Akan musanna itu menunjukkan makna ganda, dua, akan dual, makna dua, gitu ya. Nah, lafaz-lafaz yang 5 tadi itu dia itu tidak memiliki bentuk mufradnya. Jadi ithnani itu bukan diambil dari ithnun dan ithnun, bukan diambil dari lafaz isnun yang ditambahi alif dan nun, bukan. Memang secara alaminya dia ithnani, gitu ya. Bukan seperti at-talibani yang dia diambil dari lafaz at-talibu, gitu ya. Bukan dari talibani atau talibaini yang mana asalnya itu dari talibun ditambahi alif nun atau iya nun, gitu ya. Baik. Kemudian walidha, oleh sebab itu, fahiya, betul ya. Walidha, oleh karena itu, fahiya,
maka lapad-lapad tersebut mulhaqatun bil musanna, disebut mulhaq bil musanna, mirip ya, disebut mirip dengan musanna. Fi i'rabihi, dari segi i'rabnya. Ae, yaitu turfa'u bil alifi, diropakan dengan huruf alif, wa tunsabu wa tujarru, dan dinasobkan serta dijarkan bil ya'i, dengan huruf ya. Nah, itu kan sama kan dengan isim musanna, betul ya? Ropanya itu cirinya dengan alif, nasab dan jarnya itu cirinya dengan ya, gitu ya. Wa fima, dan berikut, wa fima yali, dan berikut ini syarhun mujazun, syarhun penjelasan, mujazun yang ringkas, listi'mali, untuk penggunaan lafzai, dua lafaz, kila dan kilta. Nah, ini penggunaannya ya, ketika kita menggunakan dua lafaz ini dalam konteks kalimat itu seperti apa? Nah, ini ada ketentuannya. Kila, lafaz kila, yang mana itu lil musanna al mudzakkar, untuk musanna dan mudzakkar. Wa kilta, dan lafaz kilta lil musanna al muannas, untuk musanna muannas. Ismani, merupakan dua isim. La yusta'malani, tidak digunakan, yang tidak digunakan, illa, kecuali mudhofaini, sebagai mudhof. Gitu ya. Berarti ini dua lafaz ini dia memang harus ada mudhof ilaihnya. Gitu ya, harus ada ke depannya, harus ada isim ke depannya sebagai mudhof ilaih. Kila dan kiltanya dia berposisi sebagai atau berkedudukan sebagai mudhofnya. Gitu ya. Wahuma, kedua lafaz tersebut, la yudhofani, tidak menjadi mudhof, illa ila dhamirin, kecuali untuk isim dhamir musanna, yang musanna. Au ilasmi ma'rifati musannan, atau kepada isim ma'rifat yang musanna. Nah, ketentuannya pun ada dua. Si lapad yang dua ini dia harus idhofat ke lapad yang setelahnya, kemudian lapad setelahnya pun diatur hanya dua jenis. Yang pertama, kalau enggak ke dhamir musanna, ke isim ma'rifat yang musanna. Gitu ya. Berarti antara dua ini saja. Kalau mau ke isim kalau enggak ke isim dhamir musanna, ya berarti ke isim ma'rifat yang musanna. Gitu ya. Kemudian di sini diatur lagi ketentuannya. Fa idza udhifa, ketika diidhofatkan, ila dhamiril musanna, kepada dhamir musanna, kana, maka kedua lafaz tersebut, karena di sini sebagai jawabnya, karena maka kedua lafaz tersebut lit taukidi, i'rabnya sebagai taukid. Wa u'riba, dan di i'rabi i'rabal musanna, sebagaimana i'rab musanna. Wa u'riba, dan keduanya di i'rabi i'rabal musanna, sebagaimana i'rabnya isim musanna yang tadi disebutkan, turfa'u bil alif wa tunsabu wa tujarru bil ya'i. Contohnya, mislu ja'ar rajulani kilahuma. Ja'a, telah datang, ar-rajulani, dua lelaki, kilahuma, keduanya. Ya, kilahuma di sini dia taukid marfu'un bil alif. Nah, taukid itu kan dia mengikuti muakkadnya. Taukid itu kan termasuk dari tawabi. Gitu ya, isim yang suka ikut-ikutan. Tawabi ya, tabiun mufradnya, tawabi itu jamaknya. Ya yang namanya ikut-ikutan berarti harus sama dengan yang diikuti. Nah, di sini kila dia rofa disebut marfu. Kenapa? Karena dia mengikuti rojulan. Yang mana rojulan itu marfu juga sebagai fa'il dari ja. Fahim? Fahimtum? Fahim ya? Kemudian ini yang mansubnya nih. Ra'aitu as-sayyidataini. Ra'aitu, saya telah melihat, as-sayyidataini, dua nyonya. Kiltaihima, keduanya. Kiltai di sini taukidun mansubun, lapad kiltai sebagai taukidun mansubun, taukid yang mansub bil ya'i, cirinya dengan huruf iya. Nah, kenapa di sini mansub? Ya karena dia menjadi tabi untuk matbu yang mansub, yaitu as-sayyidataini. As-sayyidataini itu sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bahasa Arab harus nasab. Itu ya. Kemudian ini contoh yang terakhir, contoh yang jar. Marartu bit-talibataini kiltaihima. Marartu bit-talibataini kiltaihima. Marartu, saya telah berpapasan.
atau saya telah melewati bit talibataini dengan dua mahasiswi, kiltaihima keduanya. Nah, lafadz kiltai itu merupakan taukidun majrurun, taukid yang majrur bil ya'i dengan huruf ya. Kenapa taukidnya majrur? Ya karena dia mengikuti muakkad yang majrur. Muakkadnya mana? Muakkadnya at-talibataini yang majrur oleh huruf jarba. Gitu ya. Nah, kemudian satu contoh lagi untuk kila yang mansub ya. Kila yang mansub. Nah, kalau kila yang mansub berarti alifnya tinggal diganti dengan iya. Gitu ya, kila. Ini kan tidak ada contoh kila yang mansub ya. Yang mansub atau yang majrur sama saja. Tinggal ganti saja alifnya dengan iya. Contohnya misalnya ra'aitu ar-rajulaini kilaihima. Sahih. Ra'aitu ar-rajulaini kilaihima atau marartu birrijalaini kilaihima. Fahimtum? Wadih ya. Amma idza udifa, amma adapun idza udifa ketika diidofatkan ilasmi ma'rifatin musannan kepada isim ma'rifat yang musanna, fa innahuma maka kedua lafaz tersebut yu'rabani di'irabi i'rabal ismil maksuri sebagaimana i'rab isim maksur. Nah, antum masih ingat isim maksur? Isim yang ujungnya alif ya, alif maksurah, alif rengkol entok ya bahasa Belandanya. Iya, alif rengkol entok itu bahasa Sundanya biasanya nyebutnya gitu, alif rengkol entok ya. Alif maksurah itu bahasa Arabnya alif maksurah. Nah, seperti itu. Yang mana isim maksur itu seperti apa? Fayur fa'ani maka keduanya dirofakan bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah muqaddarah. Contohnya seperti al-fata kan, al-fata. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Fayurfa'ani maka kedua lafaz tersebut dirofakan bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah muqaddarah alal alifi di atas alif. Wa yunsabani dan dinasabkan bi fathatin muqaddaratin dengan fathah muqaddarah alal alifi di atas alif. Wa yujarrani dan keduanya dijarkan bi kasratin muqaddaratin dengan kasrah muqaddarah alal alifi di atas alif. Sama dengan isim maksur ya, isim maksur. Wa yakunul ismu dan isim alladzi yaliha yang berada setelahnya, setelah kedua ini ya, setelah keduanya, alladzi yaliha yang ada setelah kedua lafaz kila dan kilta, mudhafan sebagai mudhafan ilaihi sebagai mudhaf ilaih, majruran yang majrur. Nah, gitu ya. Contohnya kila ar-rajulaini mujtahidani. Kedua laki-laki itu mujtahidani sungguh-sungguh atau rajin. Au kilta as-sayyidataini mujtahidatani atau kalimat atau jumlah kilta as-sayyidataini mujtahidatani. Kedua nyonya itu mujtahidatani sungguh bersungguh-sungguh atau rajin. Nah, ini contoh dari halatul raf'i dalam keadaan rafa. Kila berarti di sini sebagai apa? Kila sebagai sebagai mudhaf, tapi kedudukan lainnya sebagai mubtada ya. Mubtada sekaligus menjadi mudhaf. Sahih. Ar-rajula ini dia sebagai mudhaf ilaihnya. Kemudian mujtahidani, nah inilah sebagai khobar. Kilta sayyidataini, kiltanya sebagai mubtada, as-sayyidataini kilta sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf, as-sayyidataini sebagai mudhaf ilaih, mujtahidatani dia sebagai khobar. Nah, kalau di i'rab kila mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, ini karena idopatnya kepada isim ma'rifat kan ya. Makanya dia dengan alif dengan dhammah muqaddarah. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Kemudian ini contoh yang nasab. Ra'aitu kilar rajulaini. Ra'aitu kilar rajulaini au kiltas sayyidataini. Nah, bisa dibedakan ya, bisa dibandingkan dengan contoh yang tadi idopatnya dengan isim dhamir. Ra'aitu kilar rajulaini, saya telah melihat kilar rajulaini dua lelaki itu. Au kiltas sayyidataini atau saya telah melihat dua nyonya itu. Nah, ini halatun nasbi dalam keadaan nasab. Kalau mau di i'rab ra'aitu fi'lun wa fa'ilun kila maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal
alif. Wa alamatu, betul ya? Betul ya, betul. Kila di atas betul ya. Kila maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Betul seperti itu. Kemudian marartu bikilar rajulaini. Marartu saya telah melihat atau saya telah berpapasan bikilar rajulaini dengan dua lelaki itu. Au bikil tas sayyidataini atau dengan dua nyonya itu. Nah, ini halatul jarri. Kalau mau di-i'rab marartu fi'lun wa fa'ilun. Ba harfu jarrin, kila majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi. Nah, gitu ya. Kila mudhaf, ar-rajulaini mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musannan. Nah, sama dengan bi kilta sayyidataini, ba harfu jarrin, kilta majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi. Kilta mudhaf, as-sayyidataini mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musannan. Fahimtum? Sudah belajar antum i'rab? Apa? Nanti ya, nanti insyaallah. Nah, seperti itu ya. Oke. Hadza, hal ini wal absahu. Dan ini hadza di sini kadang diterjemahkan, kadang tidak ya. Jadi hadza wal absahu. Oh iya, satu lagi catatan ya. Tadi ana lupa. Kalau setelah amma, setelahnya itu harus ada fa ya. Setelah amma, setelahnya itu harus ada fa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Gitu ya. Amma ba'du fa ya al. Kalau setelah amma ada fa. Apa dalam surat Ad-Duha ada ya? Nah, ada fa-nya kan? Ada amma pasti kesananya ada fa. Contoh di sini kan amma idza udhifa kesananya ada fa innahuma. Gitu ya. Amma ana falastu illa taliban. Amma ana falastu illa dhariban. Adapun saya ya saya hanya seorang mahasiswa. Gitu ya. Amma ana pasti kedepannya ada fa. Iya, jawab dari amma. Gitu. Memang itu uslubnya dari sananya harus pakai fa. Kalau ada amma. Taib. Wal afsahu dan yang lebih fasih. Wal afsahu dan yang lebih fasih i'adatud dhamir, mengembalikan dhamir alaihima kepada dua lafaz tersebut, awal ikhbaru atau membuat khobar anhuma dari kedua lafaz tersebut bil mufradi dengan isim mufrad, mura'atan untuk menjaga lil lafzi lafadnya. Nah, ini yang paling fasih nih, yang paling fasih ketika kita ingin membuat khobar dari kila dan kilta atau mengembalikan domir kepada kila dan kilta, yang paling sahih, yang paling bukan sahih, yang paling fasih, yang absah itu mengembalikannya dengan mufrad. Gitu ya, karena tadi sudah dikasih clue. Lapad-lapad tersebut atau lapad kila dan kilta sebetulnya itu secara lapad dia mufrad, cuman maknanya musanna. Gitu ya. Secara lapad dia mufrad, bentukannya mufrad dia secara lapad itu, cuman secara makna dia menunjukkan makna dua. Gitu ya. Makanya di sini ada catatan yang absoh itu, yang paling fasih itu ketika kita ingin mengembalikan domir ke lapad kila dan kilta atau membuat khobar untuk kila dan kilta, itu yang paling fasih itu menggunakan mufrad, enggak musanna. Gitu ya. Contohnya ini dalam Al-Qur'an ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Nah, di sini yang menjadi khobarnya itu kan atat. Itu ya, khobarnya atat, bukan atata. Gitu ya, tapi atat. Atat itu kan untuk domir mufrad. Ya, iya kan untuk domir mufrad. Kemudian ukulaha, haknya. Ha itu juga kan dia domir untuk satu mufrad kan, untuk mufrad. Nah, gitu, bukan atata ukula huma. Gitu ya, tapi ini dipakainya ya, karena ini yang fasih, yang afsah itu ya mengembalikannya dengan domir mufrad ya. Kiltal jannata ini kedua kebun tersebut atat menghasilkan ukulaha buahnya. Wa qad yura'il makna, terkadang juga menjaga maknanya. Ingat ya, kalau qad masuk ke fi'il mudhari kecuali kalau fa'ilnya Allah ya. Selain yang fa'ilnya Allah, kalau qad masuk ke fi'il mudhari yang fa'ilnya selain Allah, itu maknanya litaklil ya, arti litaklil itu terkadang
Ya, ahyanan bimana ahyanan. Nah, itu ya. Makanya di sini qad yura'i terkadang. Kecuali kalau fa'ilnya Allah, qad dia alamullah, itu tidak diartikan terkadang Allah mengetahui, bukan. Itu litahqiq, gitu ya. Litahqiq. Jadi sungguh Allah mengetahui. Jangan diartikan terkadang. Baik. Qad yura'i al-mana, terkadang pula memperhatikan maknanya. Nah, berarti kalau memperhatikan makna musanna kan? Contohnya kila ar-rajulaini mujtahidani. Kila ar-rajulaini, kedua laki-laki tersebut, mujtahidani, keduanya bersungguh-sungguh. Nah, ini khobarnya terbuat dari musanna dan itu pun tidak apa-apa. Boleh, cuman jarang. Gitu ya. Yang paling pasti sudah saja kita nyebutnya kila ar-rajulaini mujtahidun. Sahih. Kila ar-rajulaini mujtahidun. Gitu ya. Mura'atan lil lafzi, untuk menjaga lafadznya yang memang dia secara natural dia mufrad, gitu ya. Cuman kalau mau musanna pun tidak salah, hanya nadir saja ya, ahyanan, terkadang, itu jarang. Baik, lanjut ya. Al-jam'u. Nah, ini yang ketiga, bagian yang ketiga, isim ditinjau dari adadnya, dari bilangannya. Al-jam'u, jama'. Al-jam'u yang disebut jama' huwa yaitu ma lafad dalla yang menunjukkan ala aktsaro lebih banyak min itsnaini dari dua muzakkar aw itsnataini atau dua muannas. Nah, itu ya, dalam bahasa Arab sesuatu disebut banyak, sesuatu disebut jama' itu minimalnya 3, maksimalnya tidak terbatas. Itu ya. 3 saja itu sudah disebut banyak, sudah disebut jama'. Contohnya muhandisuna, banyak arsitektur, para arsitek. Mudarrisatun, banyak guru-guru perempuan. Anharun, banyak sungai, ya. Naharun, anharun. Baik. Al-jam'u salasatu anwa'in. Al-jam'u jama' dalam bahasa Arab salasatu anwa'in, ada 3 jenis. Jam'u mudzakkarin salimun, yang pertama jama' mudzakkar salim. Jam'u muannatsin salimun, yang kedua jama' muannats salim. Jam'u taksirin, yang ketiga jama' taksir. Awalan jam'ul mudzakkaris salimu, yang pertama kita mulai dari jama' mudzakkar salim. Poin pertama, awalan saugu jam'il mudzakkaris salimi, bentuk jama' mudzakkar salim, bentuknya kayak gimana? Yusagu jam'ul mudzakkaris salimu, jama' mudzakkar salim dibentuk bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun, ala mufradihi, pada bentuk mufradnya, fi halati raf'i, dalam keadaan rafa, wa ya'in wa nunin, dan ditambahi iya dan nun, fi halatain nasbi wal jarri, dalam keadaan nasab dan jar. Nah, ini hampir sama dengan isim musanna, yang mana dia menambahkan sesuatu dari bentuk mufradnya. Kalau musanna alif dan nun, iya dan nun. Kalau jama' mudzakkar salim ditambahinya itu dengan waw dan nun serta iya dan nun. Gitu ya, waw dan nun dalam keadaan rafa, iya dan nun dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Gitu ya. Wa yuksaru ma qablal ya'i, wa yuksaru, dan dikasrohkan. Ma di sini huruf. Kalau tadi ma yang tadi lafad, kalau ma di sini huruf. Wa yuksaru, dan dikasrohkan ma huruf qablal ya'i, sebelum iya. Fi jam'il mudzakkari salimi, dalam atau pada jama' mudzakkar salim. Fi halatain nasbi wal jarri, dalam dua keadaan nasab dan jar. Wa takunun nunu, huruf nunnya maftuhatan, difatahkan, fi jami'i halatil i'rabi, pada seluruh keadaan i'rabnya. Baik. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan isim musanna dalam keadaan nasab dan jar. Gitu ya, dilihat dari huruf sebelum dan setelah iya-nya. Kalau isim musanna kan sama-sama dengan iya ya, sama-sama dengan iya. Musanna yunsabu wa yujarru bil ya'i. Jama' mudzakkar salim yunsabu wa yujarru bil ya'i, sama-sama dengan iya. Bedanya apa? Lihat huruf iya-nya. Kalau huruf iya-nya kasroh, setelah iya-nya dalam artian huruf nunnya fathah, berarti itu jama' mudzakkar salim. Tapi kalau sebelum iya-nya fathah, setelah iya-nya
atau huruf nunnya kasroh, itu berarti isim musanna. Nah gitu ya. Nah, ini penjelasannya ini. Wa takunu nunu huruf nunnya maftuhatan, difatahkan fi jami'i halatil i'rabi, pada seluruh keadaan i'rabnya. Contohnya hadara al-fannanuna. Hadara al-fannanuna. Hadara telah hadir, al-fannanuna para seniman atau para artis, para seniman. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini yang menjadi contohnya adalah al-muhsinina. Nah, al-fannanuna tadi dalam keadaan rafah huruf nunnya fathah. Al-muhsinina dalam keadaan nasab dia pun fathah. Bahkan dalam keadaan jar pun misalnya marartu bil muhsinina, tetap ujungnya atau huruf nunnya itu fathah. Gitu ya. Yang kedua, ma yujma'u, ma lafad yujma'u yang dijamakan, jam'al mudzakkar salimi dengan jama' mudzakkar salim gitu ya. Nah, ini di poin kedua ini membahas lafad-lafad apa saja yang bisa dibentuk menjadi jama' mudzakkar salim. Berarti tidak seenaknya kita bisa membentuk jama' mudzakkar salim. Misalnya ashadun jadi ashaduna misalnya. Maktabun jadi maktabuna. Nah, enggak seperti itu. Ternyata ada ketentuannya. Nah, di sini ya, apa saja? La yujma'u, tidak dijamakan jam'al mudzakkar salimi menjadi jama' mudzakkar salim, illa kecuali al-alamu yang pertama alam, wasifatu yang kedua sifat. Nah, al-alamu itu i'rabnya menjadi naibul fa'il. Itu ya, naibul fa'il dari yujma'u. Nah, berarti dua ini dari dua kriteria ini kalau tidak alam ya berarti sifat. Gitu ya. Wa yushtaratu fil alami, disyaratkan, wa yushtaratu dan disyaratkan fil alami pada alam, isim alam, an yakuna hendaklah ia limudzakkarin untuk mudzakkar. Yang pertama alamnya harus mudzakkar. Akilin yang kedua harus berakal. Yang pertama mudzakkar, yang kedua berakal. Khalian sepi. Sepi itu tidak ada ya. Khalian minat ta'i, sepi dari ta atau tidak ada taknya. Wat tarkibi dan bukan berupa tarkib. Ada 4 berarti kalau untuk alam. Yang pertama harus mudzakkar, yang kedua harus berakal, yang ketiga tidak ada tak. Tak di sini tak marbutoh ya, bukan tak maftuhah. Tidak ada tak marbutoh. Yang keempat bukan berupa tarkib. Gitu ya. Wa ala dzalika, di sini contohnya ya. Contohnya aliyun, lafaz aliyun bisa menjadi aliyuna. Aliyun kan mudzakkar iya. Akil berakal iya. Khalian minatai tidak ada tak marbutohnya betul. Laisat minat tarkib bukan tarkib betul juga kan ali satu saja. Berarti ini sah menjadi jama' mudzakkar salim. Makanya bisa kita menyebut aliyuna. Aliyun satu orang bernama Ali. Aliyuna banyak orang bernama Ali. Muhammadun bisa menjadi Muhammaduna. Muhammadun satu orang bernama Muhammad. Muhammaduna banyak orang bernama Muhammad. Kemudian Amirun seseorang bernama Amir. Amiruna banyak orang bernama Amir. Nah, itu ya. Wa ala dzalika, oleh sebab itu la yuzma'u tidak dijamakan hadzal jam'a menjadi jama' ini atau menjadi jama' mudzakkar salim. Nahwa rajulin seperti contoh rajulun wa gulamin dan lafadz gulamun. Kenapa? Li'annahuma laisa, karena keduanya laisa bukan termasuk alamaini alam. Betul ya? Rajul dengan gulam itu kan meskipun dia menunjukkan laki-laki, menunjukkan berakal. Rajul kan menunjukkan berakal, menunjukkan laki-laki. Tapi karena bukan isim alam, berarti tidak bisa dirubah menjadi jama' mudzakkar salim. Tidak boleh kita ja'a rajuluna atau misalnya ja'a gulamuna. Tidak bisa seperti itu karena tidak termasuk syarat yang tadi, gitu ya. Wala nahwa Zainaba wa Hindin. Wala tidak pula nahwa Zainaba seperti contoh lafaz Zainabu wa Hindin dan lafaz Hindun. Lafaz Zainab dengan lafaz Hindun juga tidak bisa dibuat jama' mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahuma karena kedua lafaz tersebut alamani alam, muannatsani untuk muannas. Nah, Zainab kan nama perempuan, enggak bisa Zainabuna. Hindun juga sama, enggak bisa menjadi Hinduna, gitu ya. Wala nahwa Hamzata wa Muawiyata, dan tidak pula seperti contoh Hamzah, Hamzatu lafaz Hamzah wa Muawiyah dan lafaz Muawiyah. Kenapa? Karena ada taknya. Gitu ya, karena enggak boleh berarti menjadi Hamzatuna.
atau muawiyatuna. Tidak boleh ya. Lishtimalihima karena keduanya mencakup ala ta'ita. Di sini boleh antum terjemahkan mencakup atau boleh diterjemahkan memiliki. Lishtimalihima karena keduanya memiliki atau berakhiran ala ta'ita marbutoh. Gitu ya. Wala nahwa sibawaihin. Tidak pula seperti contoh sibaweh. Kenapa? Li'annahu murakkabun. Karena lafaz sibaweh itu murakkabun. Dia murakkab. Murakkab itu tersusun dari beberapa lafaz. Gitu ya. Murakkab itu kan tersusun minimal dari 2 lafaz, maksimalnya tidak terbatas. Maksimalnya lebih dari 2 pun bisa disebut murakkab. Nah, sibaweh itu diambil disusun dari lafaz sibun dan waihin. Sibun dan waihin. Gitu ya. Nah, lafaz yang murakkab seperti itu tidak bisa dijamak mudzakkar salim kan, tidak bisa dibuat menjadi jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wa yushtaratu dan disyaratkan fi sifati pada sifat antakuna li mudzakkarin hendaklah untuk mudzakkar atau hendaklah menunjukkan mudzakkar. Akilin berakal. Khaliyatan sepi minatai darita. Laisat min babi af'ala tidak termasuk wazan af'alu. Alladzi muannatsuhu yang muannasnya fa'la'u, fa'la mengikuti pola, mengikuti wazan fa'la'u. Wala min babi fa'lana tidak pula mengikuti pola, mengikuti wazan fa'lanu. Alladzi muannatsuhu yang muannasnya fa'la mengikuti wazan fa'la. Gitu ya. Wala mimma yastawi fihi wala dan tidak pula mimma pada lafaz yastawi yang sama fihi pada lafaz tersebut al mudzakkaru mudzakkar wal muannas dan muannas. Nah, untuk sifat ada lebih banyak syaratnya. Yang pertama, syaratnya untuk mudzakkar, harus menunjukkan mudzakkar. Yang kedua, harus berakal. Yang ketiga, tidak memakai tak marbutoh ujungnya. Yang keempat, tidak mengikuti pola af'alu yang muannasnya fa'la'u. Nah, kemarin sudah ya, ahmar, hamra'u. Nah, itu tidak bisa menjadi ahmaruna. Kemudian tidak pula mengikuti pola fa'lanu yang muannasnya fa'la. Contohnya seperti syab'an, jau'an, gitu ya. Yang mana kaslan ya, yang muannasnya itu kasla, jau'a, syab'a. Nah, itu tidak bisa menjadi syab'anuna atau jau'anuna, tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas dan tidak pula pada lafaz-lafaz yang untuk mudzakkar dan muannas sama, atau lafaz tersebut bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai juga untuk muannas. Contohnya seperti apa kemarin yang mengikuti wazan fa'ulun ya. Soburun, syakurun. Itu kan rajulun soburun, mar'atun soburun. Rajulun syakurun, mar'atun syakurun. Gitu ya, itu lafaz ma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Sedikit lagi. Contohnya mukhlisun, lafaz mukhlisun bisa berubah menjadi mukhlisuna. Nah, mukhlisun seorang yang ikhlas. Mukhlisuna banyak orang yang ikhlas. Naimun seorang yang tidur. Naimuna banyak orang yang tidur. Misriun seorang Mesir. Orang Mesir ya. Satu orang Mesir. Satu orang Mesir. Misriyuna banyak orang Mesir. Muslimun seorang muslim. Muslimuna banyak orang muslim atau kaum muslim laki-laki. Muzdahidun satu orang yang bersungguh-sungguh. Muzdahiduna banyak orang yang bersungguh-sungguh. Iraqiyun orang Irak. Iraqiyuna banyak orang Irak. Wa ala dzalika oleh sebab itu la yujma'u tidak dijamakan hadzal jam'a menjadi jama' ini nahu murdi'in seperti lafaz murdi'un. Li'annaha sifatun li muannasin li'annaha karena lafaz tersebut sifatun merupakan sifat li muannasin untuk muannas. Kemarin sudah dibahas ya, murdi'un itu artinya perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui. Jadi tanpa ada tak marbutoh pun itu tidak apa-apa karena sudah menunjukkan sifat alami untuk perempuan. Seperti haidun pun nggak apa-apa, nggak pakai haidun, nggak pakai tak marbutoh. Haidun saja, haidun perempuan yang haid. Murdiun perempuan yang menyusui. Hamilun perempuan yang hamil. Seperti itu ya. Oke. Kemudian wala nahwa syamikhin wa fasihin. Tidak pula seperti contoh syamikhin wa fasihin. Nah, lafaz syamikh dan fasih kenapa? Li'annahuma li ghairil akilin. Karena keduanya itu li ghairil akili untuk yang tidak berakal. Syamikh itu artinya ali, tinggi.
tinggi ya. Kemudian fasih itu artinya luas. Nah, kedua lafaz ini kebanyakannya digunakan untuk yang goer akil. Gitu ya. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Ada ya itu? Dalam surat apa? Nah, itu samikhat. Nah, samikhat ya, samikhat samikh. Nah, itu. Samikh itu artinya tinggi ya. Fasih itu luas. Nah, itu biasa dipakainya untuk goer akil. Walanah wa akhdara. Nah, ini di ini ya, di juga ya disebut. Walanah wa akhdara wa ahmaru, tidak pula seperti lafaz akhdaru dan ahmaru. Li'annahuma, karena kedua lafaz tersebut min babi af'ala, mengikuti pola af'alu, allazi muannatsuhu, yang muannasnya fa'la'u, mengikuti pola fa'la'u. Gitu ya. Ahmaru akhdaru khadra'u. Kemudian ahmaru hamra'u. Oke, itu tidak bisa menjadi akhdaruna atau ahmaruna. Wala nahwa atsyana wa syab'ana, tidak pula seperti contoh atsyanu dan syab'anu. Nah, li'annahuma min babi fa'lana, karena keduanya min babi fa'lana, mengikuti pola fa'lanu. Alladzi muannatsuhu fa'la, yang mana muannasnya mengikuti pola fa'la. Wala nahwa saburin wa jarihin, tidak pula seperti contoh saburun dan jarihun. Listiwa ihima, karena keduanya sama fil mudzakkari, baik untuk mudzakkar, wal muannatsi, maupun untuk muannas. Nah, gitu ya. Rajulun saburun, rajulun jarihun, mar'atun saburun, mar'atun jarihun. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu untuk malam ini. Ada sedikit info dari Ustadz Oman bahwasanya besok yang ngisi ana lagi. Gitu ya. Jadi besok malam Rabu ya, malam Rabu di jam yang sama 7:30 ana lagi yang ngisinya. Gitu ya. Mata pelajarannya sama. Sorob ya, sorob lagi. Kalau nahwu itu sudah bagiannya Ustadz Oman, tidak boleh diganggu. Gitu ya. Besok sorob lagi insyaallah. Berarti besok kita lanjutkan ke jam'ul maksur wal manqus wal mamdud, jam'a mudzakkarin saliman. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtam bil hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'a wa